menyambung sistem zonasi yang sedang menjadi pembahasan dari Kemendikbud ini dan ternyata membuat beberapa sekolah, tadi Pak Ari Santoso, Kabiro Komunikasi dan Layanan Masyarakat dari Kemendikbud menyatakan tidak setuju kalau seluruh sekolah ini, Mbak Inalim, Anda sebagai pemerhati pendidikan melihat disebut semuanya kekurangan. Memang tidak semuanya, tetapi terjadi hal-hal berkaitan dengan sistem zonasi yang begitu cepat diberlakukan melalui peraturan menteri. Satu yang saya masih ingin menyambung sebetulnya dengan Kemendikbud, pemerataan kualitas itu saya menyebutnya kita sebagai orang tua atau orang murid-murid ini dipaksa untuk ada di sebuah sekolah untuk kemudian dinas Kemendikbud di daerah dipaksa untuk membuat pemerataan tersebut. Kalau itu bisa terjadi atau enggak menurut Mbak Ina? Ya memang bisa terjadi, cuman sebetulnya kan itu justru tanggung jawab dari kementerian ya, bukan dari pihak orang tua yang harus nge-push pihak sekolah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Karena ini kan sekolah negeri, beda dengan sekolah swasta. Kalau sekolah negeri kan memang tugas dari kementerian, justru pemerataan itu memang tugas mereka. Apa yang harus diratakan? Kualitas gedungnya, kualitas fasilitasnya, kualitas gurunya. Nah memang itu harus diratakan kualitasnya, tapi mungkin memang karena kendala Indonesia luas sekali, nah tiap zonasi mungkin bisa berbeda-beda. Cuman yang tadi juga sebetulnya ingin saya tanyakan ke Pak Ari, apakah selama ini kementerian sudah bekerja sama dengan KPK dalam hal pemerataan kualitas? Kenapa Anda menyebut KPK berkaitan dengan itu? Ya karena kita, kalau menurut Pak Ari tadi kan sepertinya sudah dilakukan, tapi kenyataannya ya ada bantuan operasional sekolah segala macam, tapi kenapa kenyataannya kok tetap belum merata secara kualitas. Nah mungkin bisa dicoba bekerja sama dengan KPK, bisa sehingga kemudian kalau terjadi tindak pidana korupsi dan lain-lain itu bisa dicegah begitu. Betul. Saya yakin kok kalau sekolahnya bagus, mutu pendidikannya rata-rata lah, tidak usah kemudian rendah atau apa, murid pasti mau kok sekolah di situ. Dan orang tua memilih yang dekat. Siapa yang nggak mau? Gitu. Nah, berkaitan dengan apa yang sekarang sudah terjadi ini, apa yang bisa dilakukan Mbak Ina agar sekolah-sekolah yang kekurangan sekolah tidak sekedar mengisi kuota, kemudian siswanya juga asal isi begitu, kualitas pendidikannya kemudian juga tidak membantu sekolah tersebut? Ya, sebetulnya mungkin bisa itu tadi kembali ke sharing antar sekolah-sekolah di zonasi yang sama. Nah ini bisa mulai digalakkan. Jadi kalau siswa tadi sempat ada yang jumlahnya hanya 6 misalnya ya, kalau ada event-event tentunya kekurangan jumlah, mungkin bisa bergabung dengan sekolah-sekolah lain yang jumlahnya lebih besar. Kalau di luar negeri itu sudah terjadi menurut Mbak Ina, tapi kalau di Indonesia ada gengsi dari sekolah dan lain-lain yang mungkin saja terjadi. Siapa yang kemudian bisa mempelopori ini kerjasama antar sekolah dengan sharing sarana atau prasarana yang memadai dari masing-masing sekolah, itu bisa terjadi menurut Mbak Ina? Ya, dari Kemendikbud sebetulnya kan sudah ada rencana mendistribusikan guru juga ya. Saya rasa kepala sekolah juga perlu ada yang namanya rotasi juga di dalam zona yang sama. Sehingga orang tua juga tidak tahu sebetulnya ini guru-guru yang top, yang favorit, kepala sekolah yang dianggap bagus. Itu nanti juga akan di mana ditempatkannya. Nah itu kan menarik sebetulnya. Kalau dari sisi zona, oh ya itu bagus sekali. Kemudian dari tujuannya tadi juga akan siswa itu juga akan bergabung dengan siswa yang punya karakteristik yang berbeda. Tidak hanya semua akademis di satu tempat. Itu menurut saya bagus sekali karena di dunia kerja juga kita tidak hanya yang sukses itu tidak hanya yang secara akademis tinggi. Ada unsur-unsur lain yang selama ini di sekolah tidak dilihat. Dalam hal leadership-nya, dalam hal tingkat apakah dia jago mempengaruhi atau influencing skills-nya tinggi. Jadi kecakapan abad 21 itu seringkali di sekolah tidak ada nilainya, hanya ada nilai rapot. Sehingga tujuan dari zonasi ini menurut saya memang bagus. Jadi anak bisa lebih beragam, tingkat ekonomi juga bisa lebih beragam mungkin ya. Tapinya ini bagian dari kesimpulan kita ngobrol. Tapinya ini karena saya merasa banyak daerah yang belum siap. Sehingga timingnya kembali lagi. Harusnya diratakan dulu dalam hal kualitas, entah gedung, fasilitas, dan juga guru dan kepala sekolah. Nah ini yang di-rotate, bekerja sama juga dengan antar divisi, antar kementerian. Khususnya Kemenristek-Dikti itu juga berkepentingan. Seringkali mereka ego sektoral sehingga itu bukan bagian saya. Padahal kan pencetak guru ada di dia, ada di mereka. Nah selama kita input masuk ke jurusan keguruannya juga tetap sama, motivasinya tetap sama. Karena yang masuk ke sana banyakkan cadangan, kalau nggak diterima di tempat lain saya jadi guru saja. Nah
akhirnya kualitasnya kita sulit juga memeratakan. Jadi melihatnya tidak hanya ego sektoral antar kementerian. Oke. Ya. Nah inilah yang selalu kita kalau bicara soal pendidikan nasional kita di Indonesia, seperti ayam dan telur yang mana lebih dulu, padahal semuanya melebur saja, semuanya penting dan saling berintegrasi. Dan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi ya. Asosiasi guru itu juga bisa memunculkan inisiatif tadi untuk mulai sharing dan segala macam gerakan-gerakan masyarakat. Baik. Asosiasi orang tua. Baik, Mbak Inalim, terima kasih masukan-masukannya. Kita pantau terus apa yang dilakukan Kemendikbud. Selalu apa yang dilahirkan oleh Pak Menteri maupun jajarannya pasti yang terbaik. Niatnya sudah begitu. Memang Indonesia ini sangat luas dan kita butuh masukan-masukan yang membangun dari Mbak Inalim dan kawan-kawan. Terima kasih. Kita ketemu lagi kapan-kapan.